Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Saryana. Saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai Al-Quran, yaitu pengertian Al-Quran, sejarah Al-Quran diturunkan, nama-nama Al-Quran, bagaimana Al-Quran diturunkan, dan fungsi-fungsi dari Al-Quran. Pengertian Al-Quran sesuai bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menurut terminologi yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Al-Quran adalah kitab suci yang penting bagi umat manusia, terutama umat muslim. Umat muslim, bagi kaum muslimin, Al-Quran adalah pedoman, hukum, atau perintah yang dapat digunakan untuk berperilaku atau dalam kita bermoral, serta berisi filosofi agama. Ini adalah kompilasi wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk yang sangat lengkap bagi umat manusia. Sebagian besar Al-Quran adalah tentang Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungan manusia dengannya. Selain itu, Al-Quran juga berisi petunjuk bagi pengikutnya, catatan sejarah dari Nabi dan orang terdahulu, serta pembawa kabar baik bagi orang-orang yang beriman dan peringatan bagi orang-orang kafir. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Peristiwa ini sekaligus menjadi pertanda dimulainya kenabian Muhammad. Sejarah turunnya Al-Quran juga terbagi ke dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah disebut dengan ayat Makkiyah dan periode Madinah disebut juga dengan Madaniyah. Dalam periode Mekah, ayat yang turun berisi ajaran tentang akidah dan ajaran-ajaran tauhid. Kemudian untuk periode Mekah menurunkan 86 surah yang diturunkan dalam jangka waktu 12 tahun 5 bulan. Dalam periode Madinah, ayat yang turun umumnya berkaitan dengan hubungan manusia sebagai makhluk sosial, aturan-aturan dalam kehidupan Islam, serta hukum Islam. Periode ini dimulai setelah hijrahnya Rasul ke Madinah. Periode Madinah menurunkan 28 surah dalam jangka waktu 9 tahun 9 bulan. Ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Maidah ayat 5. Nama-nama lain dari Al-Quran, yang pertama ada Alkitab, Al-Huda, Al-Furqan, Ar-Rahman, Ar-Ruh, Asy-Syifa, Al-Mauziyah, Al-Bayan, Az-Zikru, An-Nur, Al-Burhan, dan Al-Busyrah. Al-Quran diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya ayat Al-Quran menyesuaikan dengan permasalahan sosial, krisis moral, keagamaan yang sedang terjadi. Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 106 dan tafsirnya menjelaskan alasan mengapa ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau atau Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Bagi Nabi Muhammad SAW, penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur itu amat besar manfaatnya dan mempengaruhi hatinya serta memperteguh hatinya seperti dijelaskan Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata,
mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu atau memperteguh Nabi Muhammad SAW dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan secara benar. Fungsi-fungsi Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. 4 fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Yang pertama adalah Al-Huda sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan. Al-Furqan adalah pemisah atau pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah atau pembeda adalah Al-Quran dapat memisahkan antara yang baik dan yang batil, atau antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Al-Shifa atau obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mana kita mendapatkan penyakit mental atau yang ada di dalam diri kita. Jadi penyakit mental di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau penyakit mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi orang-orang yang beriman atau menjadikan hatinya lebih tenang. Yang keempat, Al-Mauziyah atau nasihat. Yang keempat, Al-Mauizah atau nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah, yang berada di jalan yang benar. Kemudian nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau di masa selanjutnya. Demikian penjelasan saya mengenai Al-Quran, pengertian Al-Quran, sejarah Al-Quran, nama-nama Al-Quran, bagaimana Al-Quran diturunkan, dan fungsi Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.